そんなに怯えなくても大丈夫さ。Setelah Daki membunuh Omitsu, tidak lama ia ditemui oleh Muzan. Muzan berharap lebih dari Daki. Ia senang karena Daki sudah membunuh 7 Hashira. Keesokan harinya, pemilik rumah diberitahu Zenitsu telah menghilang. Pria itu adalah suami Omitsu. Meski ia terlihat panik, pria itu tetap bersikap tidak peduli. Ia tahu Zenitsu hilang karena ulah Warabi Hime. Di tempat lain, Inosuke dan Tanjiro bertemu. Inosuke memberitahu di rumah yang ditinggalinya terdapat iblis yang bersembunyi. Lalu, Uzui datang memberitahu mereka bahwa Zenitsu tidak akan datang. Ia tidak tahu keberadaan Zenitsu sekarang karena kontak Zenitsu menghilang tadi malam. Untuk itu, Uzui menyuruh mereka untuk pulang karena tingkatan mereka terlalu rendah. Ia berpikir Tanjiro dan Inosuke tidak akan mampu menghadapi iblis tingkat atas. Tanjiro sempat kecewa karena ia masih belum dianggap. Inosuke memberitahu sekarang peringkat mereka sudah naik menjadi Kanoe. Dan juga Inosuke memperlihatkan cara melihat peringkat mereka. Tanjiro sangat terkejut karena ia baru mengetahuinya. Namun bukan waktunya berpikir seperti itu. Ia harus segera melacak keberadaan iblis dan mencari Zenitsu. Ia berpikir Zenitsu dan ketiga istri Uzui masihlah hidup. Hai, hai. Watashi mo daisuki yo. Koinatsu-san. Saat malam hari, Tanjiro menemui Koinatsu dengan berpakaian pemburu iblis. Tetapi ia sudah tahu dari awal Tanjiro adalah seorang laki-laki. Namun, ia hanya penasaran dengan tujuan Tanjiro saja. Tujuan Tanjiro adalah menyelamatkan orang-orang yang menghilang. Setelah Tanjiro pergi, tidak lama Daki datang ke kamar Koinatsu. Di saat Tanjiro berlari menuju tempat Inosuke, tiba-tiba ia merasakan bau iblis berada di dekat sana. Dan saat kembali ke tempat Koinatsu, di sana Daki menyerang Tanjiro dengan sangat cepat. Meski membuat tangan dan kakinya lemas, ia tetap bangkit untuk melawannya. Tanjiro sempat ragu karena ia langsung berhadapan dengan iblis bulan atas 6. Namun bukan saatnya memikirkan hal itu. Untuk sekarang ia harus melawannya. Di sisi lain, Uzui berhasil menyelamatkan Hinatsuru dan memberikan obat penawar racun. Ia menceritakan ia sudah mengetahui Warabi Hime adalah iblis. Namun, ia juga dicurigai olehnya. Jadi, ia dengan berat hati meminum racun agar bisa keluar dari rumah bordil. Tetapi, pelayan itu adalah suruhan Warabi Hime untuk mengamati dan membunuhnya jika ada hal yang aneh pada Hinatsuru. Karena itulah Hinatsuru tidak bisa mengirimkan surat. Lalu ia menyuruh Tengen pergi mencari iblis itu. Mereka mendengar suara iblis yang sedang mengamuk. Di saat mencari keberadaan iblis, ia mendengar suara pertarungan dari dalam tanah. Bersamaan, Daki mendengar suara yang dibuat Uzui. Ia menyadari ada keributan dari rumah bordil Ogimoto dan juga Hinatsuru telah kabur. Ia menanyakan berapa banyak orang yang datang padanya. Jika Tanjiro memberitahu, ia akan membiarkannya hidup. Namun, Tanjiro memilih untuk tidak mengatakannya. Daki memberitahu padahal pertarungan mereka baru sebentar. Namun, pedang Tanjiro sudah terkikis. Tanjiro terkejut dan merasa bersalah karena pedang bisa terkikis karena penggunanya yang payah. Ia sudah menduga bahwa ia tidak bisa menggunakan teknik pernapasan air. Ia tidak cocok menjadi pengguna teknik tersebut. Ia tidak bisa seahli Urokodaki dan Tomioka. Tetapi untuk Tanjiro, serangan tarian Dewa Api jauh lebih kuat. Juga jurus itu lebih cocok dengan tubuhnya. Namun saat latihan ia menggunakan teknik secara beruntun, sehingga tubuhnya sangat kesakitan. Tetapi ia berpikir dirinya yang sekarang sudah jauh berbeda. Seharusnya sekarang ia bisa menggunakan teknik itu.
Ia pun merubah teknik sehingga serangannya jauh lebih tajam. Meski sudah melihat benang iblis, ia masih dengan mudah menjatuhkannya. Tanjiro mulai merasakan efek samping karena menggunakan teknik secara beruntun. Di saat iblis akan menyerang, ia mengatur kembali penapasannya sehingga ia bisa menghindar. Berpindah ke rumah bordil Ogimoto, Inosuke menemukan sebuah lubang yang menuju ke sarang iblis. Awalnya ia tidak muat untuk masuk ke dalam sana. Namun Inosuke mempunyai kelainan. Ia bisa menggeser sendi dalam tubuhnya. Dengan begitu Inosuke bisa masuk dengan mudah. Sesampainya di dalam, ia melihat Obi yang menyimpan banyak orang. Di antaranya kedua istri Uzui dan Zenitsu tertangkap. Ternyata itu adalah teknik daki yang mampu memanipulasi tubuhnya menjadi kain, di mana kain itu bisa menyerang atau bertahan. Inosuke merasakan mereka semua masih hidup, dan juga berkat instingnya yang tajam, Inosuke berhasil menyelamatkan orang-orang tanpa melukainya sedikit pun. Di saat Obi akan menyerang orang-orang, Makio dan Suma tersadar dan langsung menolong mereka. Zenitsu tersadar dan menyerang dengan cepat. Tidak lama, Uzui berhasil sampai di sana. Makio dan Suma sangat senang bisa melihatnya kembali. Mereka teringat perkataan Uzui yang meminta mereka untuk tetap hidup. Kembali ke Tanjiro, ia sempat kewalahan menahan serangan daki. Tidak lama, bagian tubuhnya yang menjadi Obi telah kembali. Seketika wujudnya berubah dan bertambah kuat. Karena pertarungan mereka, orang-orang merasa terganggu sehingga keluar dari rumah. Di sana, Daki sangat kesal mendengar ocehan dari pria itu. Ia langsung menyerang secara brutal. Daki mengatakan Tanjiro adalah orang yang buruk rupa dan tak layak hidup. Ia seharusnya membusuk bersama orang-orang. Mendengar perkataannya, Tanjiro sangat kesal dan geram. Lalu terlihat darah menyelimuti matanya. Di saat itu, ia mengingat surat yang dikirim Shinjuro. Di sana dituliskan ia meminta maaf atas perlakuannya dan berterima kasih karena menangis untuk Kyojuro. Ia sangat merasa hancur karena ketidakmampuannya. Istri yang selama ini disayangi meninggal karena sakit. Kemudian ia menjadi pemabuk dan selalu meratapi nasib. Kyojuro tidak seperti dirinya. Ia anak yang luar biasa. Meski ia tidak mengajarinya lagi, Kyojuro membaca dan berlatih sendiri dengan buku manual ilmu pernapasan bara. Dan ia berhasil menjadi seorang Hashira hanya dengan 3 jilid buku. Lalu ia mengakui Tanjiro jauh lebih hebat karena para pengguna ilmu pernapasan matahari yang terpilih memiliki tanda lahir berwarna merah seperti pada Tanjiro. Namun Tanjiro berpikir pendapat Shinjiro keliru. Luka di jidatnya bukanlah tanda lahir. Ia berpikir bekas luka itu terjadi saat ia melindungi adiknya. Lalu saat seleksi ia terluka lagi sehingga bentuknya seperti sekarang. Tanda pada ayahnya sangat berbeda dengan Tanjiro. Ia memiliki tanda lahir yang tipis. Dengan begitu, Tanjiro tetap berpikir ia bukanlah pengguna yang terpilih. Tetapi meski bukan orang yang terpilih, ada kalanya ia tidak bisa mundur begitu saja. Ia sangat kesal di dunia ini terdapat makhluk yang tidak mempunyai hati nurani. Mereka merenggut nyawa dengan kejam tanpa penyesalan dan rasa bersalah. Kekejian mereka tidak akan pernah bisa dimaafkan. Di saat Daki akan menuju tempat lain, Tanjiro dengan cepat menahannya. Di saat Tanjiro berbicara, Daki seperti mengingat perkataannya. Dan perkataan itu sama dengan yang dikatakan oleh yang berada di dalam ingatan sel Muzan. Di dalam keadaan seperti itu, Tanjiro tidak akan merasa sakit.
dan kekuatannya meningkat pesat. Di saat itu ia bisa melihat serangan Daki yang begitu lamban. Tanjiro dengan cepat memotong obi sampai di depan mata Daki. Di saat pedang akan menebas lehernya, tiba-tiba seketika tubuh Tanjiro gemetaran dan serangannya terhenti. Ternyata tubuh Tanjiro sudah melewati batas sehingga sangat kesulitan untuk bernapas dan penglihatannya semakin kabur. Di saat Daki akan menyerangnya, beruntung Nezuko berhasil menyerangnya dari belakang. Ia amat kesal karena Daki membuat Tanjiro berlumuran darah. Daki menyadari Nezuko adalah iblis yang dimaksud Muzan. Ia diberitahu bahwa ada iblis yang lepas dari kendalinya. Untuk itu Daki harus membunuhnya. Serangan Daki membuat tubuhnya terpotong-potong. Namun di saat itu Nezuko menyembuhkan dirinya dengan cepat. Terlihat motif bunga muncul dan hawa mencekam dari Nezuko. Ia menjadi lebih kuat dan sangat menikmati pertarungannya. Di alam bawah sadar Tanjiro ditemui adiknya. Ia mengatakan Tanjiro harus segera menyelamatkan Nezuko karena Nezuko akan kehilangan jati dirinya. Daki memotong semua bagian tubuh Nezuko. Namun Nezuko masih bisa bergerak karena ia bisa mengeraskan darahnya. Lalu ia membakar Daki dengan teknik darah. Di saat akan menuju Daki, Nezuko sempat terhenti karena ia mencium aroma darah dari wanita yang terluka. Ia tidak bisa menahan rasa lapar akan darah daging manusia. Di saat akan menuju wanita itu, beruntung Tanjiro masih sempat menahannya. Di sisi lain, Uzui dan yang lainnya berlari menuju Tanjiro. Ia berlari sangat cepat sampai Inosuke dan Zenitsu tertinggal. Lalu ia berhasil sampai dan menyerang Daki dengan cepat tanpa merasakan apapun dari serangan Uzui. Tiba-tiba kepala Daki terlepas begitu saja. Tanjiro masih kesulitan mengendalikan Nezuko. Akhirnya Nezuko tersadar setelah mengingat nyanyian tersebut. Perlahan tubuhnya menyusut dan tertidur. Namun masalah masih belum berakhir. Daki masih hidup meski Uzui memenggal kepalanya. Tidak lama satu iblis lagi keluar dari tubuh Daki. Uzui mencoba menyerangnya namun ia dengan cepat menghindar. Ia sangat kebingungan dengan kedua iblis itu. Belum lagi refleksnya sangat cepat. Di saat Uzui akan menyerang lagi, tiba-tiba ialah yang terkena serangan. Ia adalah saudara dari Daki, namanya ialah Gyutaro. Lalu Inosuke dan Zenitsu berhasil sampai ke tempat Tanjiro. Di saat ada waktu, Tanjiro memilih mengembalikan Nezuko terlebih dahulu. Di saat itu, Uzui mulai merasakan efek dari racun Gyutaro. Tetapi ia menahannya dan menyerang kedua iblis. Ia berhasil menebas leher Daki lalu menuju Gyutaro. Namun ia masih bisa menahan serangan Uzui. Tidak lama Tanjiro dan yang lainnya tiba untuk membantu. Di sisi lain, Makio dan Suma membantu orang keluar dari desa. Tanjiro kebingungan karena sekarang di hadapannya ada dua iblis. Belum lagi ia mencium bau yang sangat kuat pada Gyutaro sampai membuat tangannya gemetaran. Meski begitu mereka semua akan melawan dan menang. Sebelum bertarung, Uzui mengetahui cara untuk mengalahkan mereka. Ia dan yang lainnya harus menebas iblis itu secara bersamaan. Iblis itu dengan sombong mengatakan hal seperti itu memang mudah dipahami. Namun, para pemburu iblis sebelumnya gagal melakukan hal semudah itu. Ia telah membunuh 15 Hashira dan 7 Hashira dibunuh oleh adiknya. Di saat Daki menyerang, Zenitsu dengan cepat menahan dan menjauhkannya dari Gyutaro. Di saat Tanjiro gemetaran dan kebingungan, Gyutaro dengan cepat menyerang ke arahnya. Beruntung Uzui masih sempat menarik Tanjiro.
Tidak lama, Hinatsuru datang menyerang iblis itu. Namun, dengan mudah saja Gyutaro menahannya. Di saat itu, Uzui langsung menyerang meski ia sendiri terkena beberapa kunai. Uzui berhasil memotong kaki dan melempar satu kunai. Dengan itu, Gyutaro kesusahan untuk menyembuhkan kakinya karena kunai itu dilumuri cairan bunga puji. Di saat bersamaan, Tanjiro mencoba membantu. Namun sialnya, kunai itu terlepas dan ia bisa memulihkan kakinya dengan cepat. Lalu ia menyerang dengan teknik darahnya. Beruntung, Uzui masih sempat menjauhkan Tanjiro. Di sana, Uzui berhasil menangkis semua serangan Gyutaro. Tetapi, Gyutaro tiba-tiba menghilang. Ternyata, Gyutaro sudah berada tepat di belakang Hinatsuru. Uzui berniat menyelamatkan Hinatsuru. Namun, ia sangat kesusahan dengan serangan daki. Tanjiro dengan susah payah menggerakkan tubuhnya. Ia mencoba menolong Hinatsuru, namun ia sudah tidak kuat jika menggunakan pernapasan matahari. Lalu ia menggabungkan jurus napas air dan napas matahari. Di saat Gyutaro menyerangnya, Uzui sudah berada di belakang untuk menyerang. Namun lagi-lagi Gyutaro masih bisa menahan serangan mereka. Di saat Gyutaro akan menggunakan jurusnya lagi, Uzui memilih menarik agar Hinatsuru dan Tanjiro tidak terluka. Di saat itu, pertarungan Zenitsu dan juga Inosuke melebar sampai ke Tanjiro. Mereka berdua sangat kesulitan untuk mendekati daki. Di sana, Inosuke sempat frustasi karena ia sama sekali belum bisa melancarkan satu serangan pun. Tanjiro memberikan pencerahan pada Inosuke. Ia mengatakan mereka harus menebas lehernya dengan cepat atau menebasnya dari dua arah. Setelah mendengarnya, Inosuke menjadi bersemangat kembali. Lalu Tanjiro dan Zenitsu bertugas menahan serangan daki untuk melindungi Inosuke. Di sana, Inosuke yang akan menjadi penjagalnya. Inosuke berhasil memenggal kepala daki. Di saat membawa kepala daki kabur, tiba-tiba Gyutaro menyerang tepat pada jantung Inosuke. Tanjiro sempat keheranan mengapa ia berada di sana, dan saat melihat Uzui, ternyata ia sudah tergeletak dengan lengan kiri yang terputus. Di saat Tanjiro kebingungan, tiba-tiba serangan daki menjadi lebih dahsyat. Ia sangat merasa bersalah karena semua itu terjadi saat ia mengalihkan pandangannya. Lalu terlihat bayangan Nezuko. Ia sangat marah karena Tanjiro terus meminta maaf dan menyalahkan diri sendiri. Meski tidak berjalan mulus setelah berusaha, semua itu di luar kendali manusia. Tidak semua hal berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kita sendirilah yang menentukan kebahagiaan kita. Yang terpenting di masa kini adalah menetap ke depan, melakukan yang terbaik dan berjuang bersama. Setelah Tanjiro sadar kembali, tempat hiburan malam itu sudah hancur sangat parah. Ia sempat merasa lega karena Nezuko selamat. Namun tiba-tiba Gyutaro berada di hadapannya. Ia mengoyok-ngoyok Tanjiro masih hidup karena keberuntungan. Sedangkan Inosuke terkapar dan terluka di dadanya. Zenitsu tidak bisa kemana-mana karena tertimpa puing-puing. Dan begitu juga Uzui, jantungnya terhenti setelah terkena racun. Tanjiro sudah tidak mampu untuk bergerak karena tenaganya belum pulih. Sementara Gyutaro terus mengoceh dan mematahkan kedua jarinya. Mereka sangat terkejut melihat Tanjiro lari begitu saja. Di saat Gyutaro menghampirinya, ia melemparkan bungkusan kecil dan puing-puing padanya. Ia menyarankan Tanjiro untuk menjadi seperti mereka. Dengan begitu, Tanjiro akan menjadi kuat dalam sesaat. Gyutaro menganggap Tanjiro sangat frustasi. Ia menatap ke langit agar ia tidak meneteskan air mata. Ternyata Tanjiro bersiap untuk menyundulnya. Bersamaan menusuk kakinya dengan kunai.
Dari awal Tanjiro hanya berpura-pura kabur untuk mengambilnya. Di saat Gyutaro masih kebingungan, Tanjiro sudah bersiap untuk menebasnya. Di saat pedang mulai memotong lehernya, Daki mencoba menyerang Tanjiro. Beruntung Zenitsu bangkit dan memojokkannya. Ia berpikir tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tanjiro. Zenitsu mengeluarkan teknik laju dewa untuk memotong leher Daki. Meski setelah menggunakan jurus itu, kakinya akan lumpuh sementara. Kembali ke Tanjiro, Gyutaro mulai bisa menarik kunainya. Dan lagi, Tanjiro masih belum bisa memotong leher Gyutaro. Di saat serangan Gyutaro hampir mengenainya, beruntung Uzui kembali bangkit dan menahannya. Ternyata Uzui menghentikan jantungnya secara paksa. Dengan begitu, racun dalam tubuhnya akan berhenti sementara. Lalu pertarungan dilanjutkan dengan sangat sengit antara Uzui dan Gyutaro. Meski pada akhirnya Uzui terkena beberapa serangan yang fatal, ia tetap menyuruh Tanjiro untuk terus menyerang. Saat Tanjiro melompat, Gyutaro masih sempat melancarkan serangan yang tepat mengenai mulut Tanjiro. Meski dalam keadaan seperti itu, Tanjiro tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan seniornya. Ia meneruskan untuk menebas leher Gyutaro. Namun sekarang kekuatan Tanjiro masih belum cukup kuat. Ia pun memfokuskan kekuatan hingga 100 kali lipat. Terlihat tanda di dahi Tanjiro berubah. Di sisi lain, Zenitsu hampir kehabisan tenaga. Tidak lama, Inosuke kembali bangkit untuk membantu Zenitsu. Ternyata dengan keunikan tubuh Inosuke, ia bisa menggeser posisi jantung ke sebelah kanan. Dan setelah berjuang mati-matian, akhirnya mereka bisa menebas leher iblis tingkat atas bersamaan. Di saat para kunoichi merasa senang, Hinatsuru melihat ada sesuatu yang aneh. Tanjiro terengah-engah kesulitan bernapas karena racunnya. Di sana, ia melihat Uzui dengan keadaan panik. Karena dari efek racun, ia sama sekali tidak bisa mendengar perkataan Uzui. Tiba-tiba, di saat ledakan sabit terjadi, Nezuko terbangun dan membakar semua serangannya, sehingga Tanjiro dan Uzui selamat. Setelah sadar, Tanjiro ingin melihat keadaan dari teman-temannya, namun ia sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi ia mempunyai adik yang sangat baik dan juga pengertian. Ia menggendong Tanjiro menemui teman-temannya. Di sana, ia menemukan Zenitsu yang masih selamat. Namun, yang terkena luka yang sangat parah adalah Inosuke. Zenitsu mendengar suara jantungnya mulai melemah. Tanjiro sangat kebingungan dengan keadaan Inosuke. Tidak lama Nezuko menggunakan teknik darahnya sampai menghilangkan semua racun dalam tubuh Inosuke. Berpindah ke Tengen Uzui, ketiga istrinya sangat bersedih melihat keadaan Uzui yang parah. Dan lagi, Nezuko kembali membakar racun di tubuh Uzui. Meski racunnya menghilang, tetapi luka yang dialami mereka cukup parah. Di sana, Tanjiro masih penasaran dengan kedua iblis itu. Ia ingin memastikan mereka benar-benar lenyap. Tidak lupa Tanjiro mengambil sel darah iblis untuk Tamayo. Dan dari tangan Tanjiro, sekarang iblis itu lenyap. Tidak lama, salah satu Hashira tiba di sana. Ia adalah pilar ular Iguro Obanai. Ia dengan sombong mengatakan iblis yang dikalahkan Uzui sangat lemah, namun membuat mata dan perut serta lengan kirinya putus. Meski cuma tingkat 6, ia patut memberikan selamat pada Uzui. Uzui sangat keheranan pada Iguro yang mengatakan hal itu, sedangkan ia sendiri datang terlambat. Uzui mengatakan ia akan pensiun menjadi pilar. Ia berpikir sekarang ia tidak akan bisa bertarung lagi.
Perkataan Uzui membuat Iguro sangat marah. Ia mengatakan terlalu banyak generasi muda yang mati tanpa berkembang, dan juga kursi Hashira masih kosong sejak kematian Kyojuro. Ia memaksa Uzui tetap menjadi Hashira dan bertarung sampai mati. Uzui masih selamat berkat anak muda yang Iguro sangat benci. Iguro sangat terkejut mengetahui Tanjiro bisa selamat dari pertarungan tadi. Beralih ke tempat Oyakata Sama, ia amat senang mendengar kabar dari Gagak Kasugai bahwa Tanjiro dan yang lainnya bisa mengalahkan iblis bulan atas setelah 100 tahun dalam keadaan yang tidak berubah. Meski keadaan Oyakata begitu parah, ia masih bersemangat karena takdir telah berubah. Ia yakin dalam generasinya pasti akan mengalahkan Kibutsuji Muzan. Lalu kita diperlihatkan Akaza yang berada di dimensi tanpa batas. Jika ia dipanggil ke tempat itu, bertanda ada iblis tingkat atas yang dibunuh oleh pemburu iblis. Kembali ke tempat tadi, mereka berempat sangat bersyukur masih hidup dari pertarungan tadi. Oke dulur, kita nantikan cerita anime ini di season 3 yang akan mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.